Kuasa Tuhan lebih besar. Welcome home. Dan memasuki bulan Oktober ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan yang selalu menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Bilang kalau Roh Kudus, Kau yang mengurapi setiap kami, Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melawat setiap kami dan mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Sebab Kau besar Tuhan, Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami mau berserah kepadamu ya Yesus.
Sungguh agung Tuhan karya penebusan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang setia. Tiada satupun Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bila anugerah-Mu turun Tuhan atas setiap kami, Kau yang memampukan kami terus mengiring-Mu Tuhan. Kau yang memampukan kami Tuhan terus untuk memilih Engkau. Berikan kami Tuhan hati yang taat, hati yang terus dan terus Tuhan mengasihi-Mu. Hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam Tuhan setiap terang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang
forsake me. Shake me for your presence never leaves me. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, terutama di masa-masa krisis Engkau berdiri di situ. Hamba-Mu sampai gemetar ya Tuhan, sejak lagu pertama dilantunkan Engkau hadir melawat umat-Mu. Kami punya roh yang kecil tetapi roh-Mu besar, sehingga seakan mau roboh rasanya karena hadirat-Mu. Mari Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari lawatan-Mu, semuanya biar dipenuhi oleh Engkau. Roh-Mu, kasih-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan yang berasal daripada-Mu mengalir, 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 mengalir ya Tuhan, mengalir. Jamah terus kami Tuhan, jamah. Dan Engkau memanggil kami dalam perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah perintahkan kepada murid-murid-Mu. Dan anak-anak-Mu ini semua rindu akan hadirat-Mu, lawatan-Mu. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan yang Engkau sudah pesankan, izinkan kami menerima sebagian dari amanat-Mu ya Sang Raja, Juru Selamat kami, penebus kami. Silakan Engkau berkata-kata, hamba-Mu hanya menjadi utusan, taat untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi dari tempat maha tinggi, dan firman-Mu boleh disampaikan. Seluruh ruangan hati kami diperciki dengan darah Tuhan Yesus, ada tempat yang lapang. Silakan Tuhan, Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran, dijauhkan dari segala rekayasa manusia, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Silakan Engkau berfirman, kami siap. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Ucap syukur kepada Tuhan, kita masuk dalam bulan Oktober 2021 yang luar biasa, di mana Tuhan belum selesai untuk berperkara, beracara dengan saudara dan saya. Ada banyak peristiwa pergolakan di luar sana, dan Tuhan kasih tema yang terus berdetak dalam hati hambanya, untuk hambanya harus taat untuk sampaikan, teruskan kepada saudara-saudara di dalam perjamuan ini, yaitu Dia pasang badan. Dia pasang badan. Saudara, itu tema yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, diambil dari kitab, didasarkan dari Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Siap saudara, siapkan hati, ada tempat yang lapang. Roma 8 ya, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Pekat bukan saudara? Cuma satu ayat di ayat yang ketiga itu, tetapi cukup pekat mengenai Dia pasang badan. Ya, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Taurat ini kalau dibedah saudara. Jadi ayat ini kalau dibedah, pasal 8 ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwa satu kata kunci di situ, yaitu daging. Ada hubungannya dengan yang sukar-sukar, yang tidak mungkin, yang mustahil dari daging ini untuk pergi ke surga. Karena firman Tuhan di bagian yang lain menyebutkan bahwa darah dan daging tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, darah dan daging, tulang ini jadi wadak atau fisik
Ini kalau sudah waktunya ditinggal, maka saudara-saudara kita di 2 tahun ini sudah mendahului kita melalui sakit penyakit. Atas kehendak Tuhan kita menjadi penyintas-penyintas atau survivor. Tetapi kalau tiba saatnya kelak tahun berapa, saudara, giliran Tuhan memanggil kita, kamu giliran pulang ke rumah Bapa. Daging dan darah tidak beroleh bagian di dalam kerajaan surga. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ada kata kunci di situ, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh apa yang tidak mungkin dilakukan oleh apa saudara? Hukum Taurat. Apa itu yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, saudara? Hukum Taurat itu seluruh perjanjian lama, bahwa siapa taat diselamatkan, siapa melanggar dia berdosa dapat hukuman. Siapa taat diselamatkan, dibenarkan. Siapa melanggar dia dihukum dan tidak selamat. Jadi yang tidak selamat atau tidak bisa taat siapa? Semua manusia, karena di dalam kitab Mazmur juga diungkap mengenai bagaimana tidak ada satupun orang yang taat sungguh-sungguh. Karena siapa mau masuk ke surga dia harus benar total. Siapa yang bisa benar total, saudara? Jadi tuntutan Taurat itu mustahil bagi kita yang punya darah daging ini. Itu maksud dari apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ini. Apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat artinya adalah bahwa kamu diselamatkan meskipun engkau melanggar. Itu tidak mungkin atau mustahil kalau kita dicakupi hanya oleh Taurat perjanjian lama. Tidak mungkin dilakukan oleh Taurat karena tak berdaya. Ada kata tak berdaya, saudara. Maka saya membuat PowerPoint, diberi kata-kata penting yang diberi lingkaran, diberi warna, yaitu tak berdaya oleh daging. Jadi daging kita ini, saudara, yang menyebabkan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Daging cenderung untuk berbuat dosa. Maka Alkitab itu mengungkap kedagingan yang keluar dari badan jasmani ini. Ada bermacam-macam perselisihan, iri hati, dengki, gampang tersinggung, kenajisan, segala macam kejahatan munculnya dari daging ini. Maka mustahil, saudara, Taurat itu diajak negosiasi, mbok murah sedikit toh, yang melanggar sedikit saja diselamatkan. Tidak mungkin. Ya, apa yang tidak mungkin dilakukan? Taurat itu saklek, Taurat itu kaku. Siapa berdosa ya dihukum. Upah dosa adalah maut. Jadi saklek, kaku. Tidak mungkin dilakukan oleh Taurat, yaitu memberi dispensasi. Dosa ya dihukum, gitu saudara. Dosa ya dihukum. Kapan berlakunya? Seterusnya sampai dunia ini berakhir. Karena apa kok tidak mungkin? Karena tak berdaya oleh daging, yaitu badan ini. Dalam Alkitab menyebut tentang sarkos, daging yang bukan sekedar pembuluh darah dengan otot-ototnya, lebih daripada itu, tetapi dengan segala tabiat berdosanya. Badan ini sarkos. Maka Roma pasal 7 ayat 22, saudara, Paulus saja yang adalah rasul Tuhan, rasul yang besar ini mengeluh meratap. Itu saja rasul, apalagi orang biasa. Ratapannya demikian, Roma pasal 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi secara rohani dia sebenarnya, saya itu ingin hidup yang taat, hidup yang kudus, tertib, taat kepada Tuhan. Dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Batinku, maka saya lingkari dengan biru-biru, kelihatan saudara ya. Aku suka akan hukum Allah secara rohani, tetapi ada tetapinya dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, kebentur lagi dengan apa? Daging, tubuh ini, kedagingan ini. Aku melihat dalil lain atau hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Tawanan itu artinya mau benar kok enggak bisa. Inginnya itu hidup suci,
tapi kok tidak bisa, jadi dikurung. Tawanan itu berarti dikurung di dalam hukum dosa. Yaitu karena apa? Sekali lagi, sarkos daging ini. Saudara, siapa ingin diselamatkan syaratnya memang harus melihat dan berkaca dengan rendah hati dan hancur hati. Ini Tuhan saya manusia yang masih ada dagingnya, sehingga seringkali melakukan pelanggaran. Terus belakangnya yang ada dalam anggota tubuh ke ayat 24, aku manusia celaka. Itu saja Paulus loh saudara, sampai meratap ayat 24, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi mengeluh mengenai dagingnya. Ada usaha yang memang dalam batas tertentu, namanya puasa. Itu kedagingan digembosi semua, volumenya diturunkan semua, volume kedagingan ya. Mau marah, turun ya. Mau makan yang enak, turun. Volumenya dimerosotkan semua, namanya puasa. Segala kedagingan diturunkan. Ya. Kemudian mau gemuk sedikit, firman Tuhan katakan dalam Mazmur, makin gemuk makin banyak pelanggaran, sehingga kemudian diturunkan, suruh puasa ya. Kemudian melihat lawan jenis kok tertarik, padahal sudah berkeluarga. Itu juga tabiat dosa, berpikir saja sudah namanya berzina. Lah siapa yang tidak berzina? Semua orang kalau terus terang jatuh dosa, terutama laki-laki. Laki-laki itu makhluk visual saudara. Baru lihat sudah greng gitu saudara ya. Terus digembosi dengan puasa. Tapi itu pun terbatas. Hasilnya paling berapa persen? 35%, 40%. Itu kalau terus. Lah kalau putus di jalan, bolong-bolong puasanya. Mana ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Karena apa? Sekali lagi, sarkos daging, baik laki-laki atau perempuan. Ya, perempuan bukan jatuh dosa kepada contoh seperti tadi, tetapi kepada hal-hal lain. Lihat rumahnya orang lain, kemudian waduh kok saya tidak seperti itu, ya saya kok kurang ini. Maka profesi paling repot apa saudara? Profesi paling repot adalah tukang kebun. Kenapa? Profesi paling repot itu tukang kebun. Karena repot seringkali ditanya, kenapa rumput tetangga lebih hijau? Ya, sehingga repot untuk menjawabnya saudara. Tawanan hukum dosa, ya, yang ada dalam anggota tubuhku. Paulus saja itu rasul sampai berkata, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini. Kalau saudara penasaran membaca Roma 7 ayat 22, kemudian dibaca kelanjutannya, saudara akan menemukan bahwa Paulus kemudian berkata, syukur kepada Tuhan Yesus yang melepaskan siapa? Dia yang ditumpahkan darahnya dan dagingnya dicacah-cacah. Karena apa? Pasang badan. Jadi yang berdosa kita dengan segala daging dan tabiat kedagingan ini, tetapi kemudian hukuman yang harus dihunjamkan kepada kita, Tuhan Yesus pasang badan. Maka caranya mati bukan tangan begini, caranya mati bukan tangan begini, bukan meringkuk, tetapi apa? Disalibkan. Kenapa sikapnya begini? Pasang badan buat saudara dan saya. Itu ada maknanya, ya, bukan sekedar sikap badan, tapi kalau saudara makin peka terus di dalam pendidikan dalam firman, saudara makin peka kenapa setiap bagian ada maknanya. Dia pasang badan buat kita, kitalah yang memiliki tubuh maut yang cenderung berdosa, tapi dia pasang badan. Nah kemudian saudara, inkarnasi, coba sekarang lihat mengenai inkarnasi. Kembali kepada Roma pasal 8 ayat yang ketiga tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yaitu selalu menuntut kesempurnaan, tapi kenyataannya semua orang harus dihukum, tidak berdaya oleh daging dan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan saudara mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dia yang tidak pernah dilahirkan karena roh, tetapi menjadi daging, lahir dari rahim, namanya inkarnasi. Karena apa harus seperti itu? Karena yang berdosa makhluk daging yang lahir dari mamahnya.
maka dia pun menjadi serupa dengan kita, ya, mengutus anaknya sendiri dalam daging, inkarnasi, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Cuma serupa loh, jangan diganti sama saudara, cuma serupa, mirip. Tapi daging itu tanpa cacat celah, beda dengan kita. Pasti ada cacat celahnya dari kromosom, keturunan dari orang tua, dari nenek moyang saudara. Ya, tetapi daging dari Yesus anak tunggal Allah ini serupa dengan daging kita. Karena dosa, ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Buat apa dia menyandang darah daging? Untuk diremuk-remuk, untuk dicacah-cacah, untuk disobek-sobek, pasang badan. Katakan bersama kata kunci ini, pasang badan. 1, 2, 3, pasang badan. Kalau saudara berlatih mengucapkan ini sampai ke rumah, dimasukkan hati saudara mengucap syukur. Ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saudara, tapi kemudian saudara ingat, dia pasang badan. Nyawa saja dia berikan buat kita, apalagi hal-hal yang lain terlalu mudah bagi dia untuk memberikan kepada saudara dan saya, amin. Nyawa saja dia berikan, itulah Tuhan Yesus. Karena sayang kepada kita, maka daging kita yang kotor ini Tuhan sudah wakili dalam dagingnya yang suci, yang tidak punya kesalahan apa-apa. Pasang badan saudara, ya. Saya ingat kepada sejarah, yaitu 3 kapal yang heroik dikemudikan oleh mereka yang heroik. Ini kisah dari bangsa kita yang luar biasa. Meskipun sudah menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 45, tapi kenyataannya diserbu terus sampai 3 kali saudara. Mau dijajah lagi sampai 3 kali harus perang. Meskipun ya tahun 47 serbu, ya, kemudian dilawan, penjajah pergi, diulangi lagi yang kedua tahun berapa? 49, 47 nekat, 49 nekat datang lagi. Terus tahun 60 berapa? 62 pertempuran Laut Aru, ada 3 kapal yang patroli di perairan kita, saudara. KRI Macan Tutul, KRI Harimau, satu lagi ya apa namanya? Ada 3 saudara, ya. Satu yang dikemudikan oleh pahlawan yang kita kenal, yaitu Komodor Yos Sudarso. Yos itu Yosafat, jadi nama depannya sama dengan saya saudara. Komodor Yos Sudarso. Dua kapal Macan Kumbang dan Harimau, KRI Harimau saudara, berisi teman-temannya. Komodor karena sebagai seorang komandan dia tanggung jawab dan berpikir cepat karena kecerdasannya harus melampaui anak buahnya. Ini nanti kalau nekat bentrok dengan Belanda, pesawat-pesawatnya Belanda di atas dan kapal-kapalnya Belanda sungguh-sungguh canggih pada tahun 62. Ini kita kalah 3 kapal ini. Sehingga kemudian kamu yang 2 harus pulang, menjauh, saya yang maju untuk menutupi. Nah saudara, saya pernah dengar sandiwara radio itu sampai tercekam, yaitu tahun 63 itu, meskipun itu bunyi suara radionya masih radio tabung. Sandiwara ini saudara, untuk merekapitulasi lagi peristiwa ini, kamu yang 2 Macan Tutul sama KRI Harimau mundur saja, saya tutupi. Kalau menutupi berarti apa saudara? Pasang badan, gugurlah ya Sudarso dalam usia yang masih muda, 26 tahun. 26 tahun sudah jadi komodor saudara dan pasang badan. Sebelum tenggelam dia masih memberi semangat, kobarkan terus semangat pertempuran. Dia jadi perisai supaya anak buahnya yang 2 kapal bisa lolos. Ya. Ini sesuatu kisah heroik dari Yos Sudarso. Saya amati fotonya ya, topinya kadet, seragamnya seragam kadet. Depan tokonya Pak Markus ada jalan ke arah sana, namanya jalan apa?
Lah itu saudara, sebelah kirinya ada rumah sakit Yakum Panti Rahayu, namanya Jalan Pierre Tendean. Saudara ngerti enggak? Pierre Tendean apa itu? Ya jalan, ya. Tapi kan nama orang, siapa orang ini? Itu saudara, itu bukan peragawan tapi memang wajahnya begitu. Putra kedua dari 3 bersaudara dari Maria Elizabeth Cornet, Kapten Pierre Andreas Tendean. Kemudian dijadikan sebagai nama jalan. Ada banyak orang yang ngerti jalan itu tapi tidak mengerti tentang orang itu. Ketika tentara Cakrawirawa mengkhianati, mau menguasai negara dan menyerbu Halim Perdana Kusuma, ada banyak jenderal yang didor, saudara, banyak ya. Tapi ada yang kemudian lolos naik meloncat tembok dan pengawalnya ada. Ini pengawalnya waktu itu pangkatnya belum kapten, masih letnan 1. Orangnya ganteng ya. Ketika tentara ini mau menyerbu, mana Nasution? Saya Nasution, saudara. Ya. Padahal bukan Nasution, tetapi dia pengawalnya. Nah, ini PKI kok ya bodoh ya saudara. Masuk jenderal kok masih muda, ditangkap, dibawa ke daerah Lubang Buaya, mereka dihabisi termasuk Pierre Andreas Tendean. Usianya masih sangat muda, 26 tahun. Kenapa dia meninggal? Pasang badan. Nasution jangan ketangkap jenderalnya, saya saja yang ditangkap. Usia masih muda. Saudara, yang diselamatkan dia siapa? Nasution. Siapa yang diselamatkan oleh Yosudarso, anak buah kapal dari KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang. Tetapi ada satu yang pasang badan buat saudara dan saya, bahkan seluruh dunia, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Dialah Tuhan Yesus, pasang badan. Maka keterlaluan kalau tidak ada orang Kristen puluhan tahun tidak mengucap syukur. Daging kita kotor, daging kita sering berbuat dosa. Tetapi Dia yang mengasihi kita, sudah ditumpahkan darahnya, tubuhnya dikorbankan. Bukan karena Dia berdosa, tapi karena kita yang berdosa dari tubuh ini. Puji Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Tutup mata, ucapkan syukur. Oh haleluya, haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Syair dari nyanyian ini saudara, sebagai tanda cinta dan surat cinta kita kepada Tuhan. Kini Kau pegang hidupku, Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Oh, your presence never leaves me. Hadirat-Mu tidak pernah meninggalkanku. Hosana, hosana, hosana. Oh, puji nama-Mu. Puji nama-Mu. Glory bagi-Mu. Engkau luar biasa, karena tidak ada sesembahan yang seperti Engkau. Puji nama-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Kau hapus kesalahanku. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya memberikan keselamatan bersama-sama. Kau hadir di setiap langkah.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Terima kasih Tuhan, tidak ada juru selamat yang seperti itu kecuali Engkau. Sucikan, oh sucikan, oh sucikan, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Syukur. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Kudus, kudus Engkau. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kudus, kudus, kudus Engkau. Darahmu kudus, tubuhmu kudus. Siapakah yang pasang badan buat kami? Dengan cinta yang ajaib itulah Engkau. Maka kami jadi tahu bahwa cinta itu warnanya merah, karena sudah Engkau buktikan. Dari lambungmu keluar air dan darah, air yang jernih,
yang keluar dari lambungmu dan merah semembara akan cintamu kepada kami. Tubuhmu sudah dikoyak-koyak bagi kami karena cintamu. Dan jemaat ini Tuhan makan bersama-sama akan tubuhmu dalam alam roh, bersama-sama bersamaan dengan apa yang kami makan. Saudara yang mengasihi Tuhan, dengan penuh cinta dan getaran makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan segala hormat pegang dengan dua tangan. Angkat ini dengan segala hormat dan khidmat. Syukur bagimu, hormat bagimu. Kudus, kudus, kudus darahmu, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa daging kami. Kami mau minum ini dengan percaya. Mari saudara minum dengan percaya penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salibmu, tubuhmu, darahmu, tadahkan tangan kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Bisikan I love you Jesus. I love you Jesus. I love you. Oh, I love you. Aku cinta padamu Yesus. Engkau sudah terlebih dulu cinta kepada kami. Cintamu ajaib, cintamu ajaib. Oh, glory, 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 puji, puji namamu. Syukur, I love you Jesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Engkau setia. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Anak-anakmu mau mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan ya Bapa. Tidak seberapa dan sederhana, tetapi dengan tulus, dengan hati. Sucikan tanda cinta kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia.
memberkati anak-anakmu dalam studi. Engkau beri kecakapan semuanya, kesuksesan meskipun masih di tengah-tengah suasana yang emergensi. Begitu juga saudara-saudara kami yang bekerja, Engkau selalu memberikan jalan. Tidak ada satupun yang terlantar, tetapi Engkau memberkati pekerjaan mereka. Bagi yang lemah, bagi yang sakit, Engkau memberi kesembuhan luar biasa dari jamahan kasih-Mu. Bagi yang berduka cita, yang sedih karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, ataupun mengalami segala sesuatu yang menyusahkan, Bapa, hiburkan oleh Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami ke arah Engkau. Curahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan kepada seluruh jemaat ini di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang pasang badan dengan kasih buat kami, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memberikan sukacita, keperkasaan, dan terang buat langkah kami pada hari ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Saudara, sampai berjumpa kembali di minggu yang berikut di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Salam perkasa. Masa